Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada waktu yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur yang barokah, maslahat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua gampang rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan bisnisnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan urusan dunianya menjadikan keberkahan sehingga menjadi urusan akhirat nantinya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ibadillahi sholihin, dan mudah-mudahan bisa kita menyimak ilmu dengan sebaiknya sehingga menjadikan ilmu ini menjadikan jalan untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kami pribadi membuat channel ini adalah, yang pertama adalah niat ibadah kepada Allah melalui media. Mudah-mudahan barangkali ada saudara ataupun saudari yang belum paham tentang ilmu agama, baik awal ataupun akhir, barangkali seketika melihat penerangan-penerangan dari kitab ini, penyampaian-penyampaian dari kitab ini yang sudah dikarang oleh para alim ulama, para salafus soleh, kita bisa memahami dan bisa mengamalkan untuk ke depan sehingga kita menjadi hamba yang selamat dari kesesatan, dan sehingga kita yang bertanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ta'abbud kita kepada Allah, setiap pengabdian kita kepada Allah dalam urusan ibadahnya, yaitu butuh terhadap ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf untuk meraih sebuah kenikmatan nantinya untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mari kita ngirim Fatihah kepada musnif, mudah-mudahan mendapat barokahnya dari kitab suci ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Yang kedua, mari kita ngirim Fatihah bareng. Mudah-mudahan kita yang nonton semuanya gampang rezekinya, lancar urusannya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah, dan mendapat barokah daripada Rasul dan musannif dan jemaah pengarang kitab Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya akan mengutip daripada hikmah apa yang disebutkan Rasul. Wa an Laqit ibn Sabiro radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbul wudu wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Ya. Jadi idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Ya, disampaikan oleh Rasul. Katanya Rasulullah, ketika di antara salah satu kita semua, di antara kalian semua sudah bangun dari tidurnya, kita disunahkan oleh Rasul untuk falyastansiru salasan,
yaitu paliyatan siru selasan untuk menghirup air, dalam artian menghirup istinsaq, ya, yaitu untuk menghirup air supaya apa? Sehingga kita diajarkan oleh Rasul untuk menghirup air sampai salasan 3 kali. Fa inna syaitona yabitu ala al-khulsum, karena sesungguhnya setan itu tempatnya di dalam hidung kita, di dalam rongga hidung kita. Ketika kita tidur, setan itu ada di sini. Makanya katanya Rasulullah, ketika kita tidur, bangun tidur, kita dianjurkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghirup air supaya setan yang ada di rongga hidung kita, biar itu lari, biar setan itu hilang, menghindar, dalam artian enggak diam di sini lagi. Kenapa? Setan itu adalah api, ya. Api itu takut kepada air. Ada api disiram pakai airnya mati, ya sama aja dengan seperti itu gambarannya. Wasilahnya seperti itu. Ketika setan itu dikasih air, setan itu nggak senang dia di sini. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk menghirup air ketika sudah bangun tidur, ya. Makanya, dan juga di sunnah-sunnah wudu disebutkan juga menghirup air. Barangkali bangun tidurnya itu lupa, tapi karena kita ingin wudu, kemudian ingat lagi untuk menghirup air, sehingga kesunatan itu tetap teringat oleh kita, terlaksana oleh kita semua, ya. Karena apa-apa yang dilakukan oleh Rasul, kesunatan yang dilakukan Rasul itu adalah menghasilkan terhadap hikmah dalam kita beragama, dalam kita melangkah, dalam kita berusaha, semuanya adalah menjadikan hikmah, menjadikan uswah bagi kita semua. Terus, ya, mari putra putri kita, kakak, adik kita, bapak, ibu kita semuanya, mari kita ajarkan, kembalikan lagi kepada ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran sunnah Rasul, mumpung kehidupan kita yang sebentar ini masih diberi kepanjangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah-sunnah seperti ini jangan kita sampai lewatkan, tapi kita harus selalu kita lakukan, ya. Insya Allah kalau kita mengikuti terhadap sunnah Rasul, melakukan terhadap perintah Allah, insya Allah hidup kita diberi ketenangan. Karena ketenangan itu adalah bukan dari sebuah benda, tapi ketenangan adalah dari hati, ya. Ketika kita sudah melakukan perintah Rasul, melakukan perintah Allah, melakukan sunnah Rasul, insya Allah kita selalu mendapat ampunan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan tentang hikmah daripada menghirup air ini bisa manfaat bagi kita semua yang sudah jarang melakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan lagi. Bahkan dalam satu kitab disebutkan juga, kalau kita sering sakit kepala, kalau ingin nggak sakit kepala lagi, kita menghirup air sehingga air itu agak kencang, tapi jangan sampai terlalu kencang sehingga tertelan, tidak. Dalam artian kencangkan sedikit yang sehingga nyampe ke sini, biasanya akan agak pusing sedikit ketika menghirup air. Itu katanya Rasulullah, sabda Rasul itu juga akan menghilangkan sakit kepala bagi kita semua, ya. Coba buktikan bagi yang saudara yang sering jamaah, yang sering sakit kepala, laksanakan hal ini. Insya Allah setelah seperti itu, kalau kita sudah rutin, insya Allah tidak akan sakit kepala lagi. Kenapa? Mungkin dapat keberkahan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini
tentang hikmah daripada menghirup air. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Akhiran, bila mana ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, sebarkan kepada yang lain biar channel ini tambah manfaat bagi sesama muslim, bagi orang-orang yang mau belajar.